wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zila Nur Anissa dari SMA 1 Situbondo, kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan hukum Kirchhoff untuk menentukan besar arus dan beda potensial antar dua titik. Sebelumnya saya akan membahas sekilas tentang hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Nah, di hukum yang 1 Kirchhoff ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Misalkan ini terhadap sebuah titik ya. Jadi misalkan ada sebuah titik, di sini titik A. Nah, di sini ada arus yang masuk. Nah, kemudian misal ada arus yang keluar 2 seperti ini. Ini kita namakan I1, ini I2, dan ini I3. I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. Kemudian di hukum 2 Kirchhoff, itu terdapat rumus plus minus sigma E plus minus I dikali R. Nah, plus minus sigma E. Sigma E ini tegangannya, kemudian I ini arusnya, dan R ini hambatannya. Jika sama dengan 0, maka kita bisa menentukan I arus atau hambatan R. Biasanya itu yang diminta itu menentukan arusnya, tapi tergantung yang diketahui di soal ya. Jadi misal yang diketahui adalah hambatannya, kita bisa menentukan arusnya. Begitu juga sebaliknya, jika diketahui arusnya, kita bisa menentukan hambatannya. Nah, itu kalau sama dengan 0. Kalau misalkan sama dengan VAB, ini untuk menentukan beda potensial antar dua titik. Nah, kita lanjut ke soalnya. Ini adalah contoh dari soal Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Nah, di sini ada rangkaian yang paralel kan. Di sini seri ya. Ini rangkaian yang seri. 2 ditambah 3 ditambah 5 di jumlah biasa sama dengan 10 ohm. Kemudian 10 ohm yang di sini dengan rangkaian yang di sini adalah paralel. Kalau misalkan paralel dan jumlah besar hambatannya itu sama besar, itu kalau misalkan dijumlah atau disatukan akan menjadi setengahnya. Jadi misalkan di sini 6, di sini 6, maka di sini 3. Jadi kalau di sini 10, di sini tadi dijumlah juga 10, diparalelkan maka di sini 5 ya. Nah, kemudian untuk menentukan arus dan beda potensial antar dua titik ini, kita menggunakan langkah-langkah seperti yang sudah saya tulis di sini ya. Jadi yang pertama adalah memberikan arah arus I. Arah arusnya ini dari kutub kutub baterai positif ke negatif. Di sini ada simbol baterai. Di simbol baterai ini, untuk yang garis yang lebih panjang, ini adalah kutub positifnya. Nah, untuk yang lebih pendek ini kutub negatifnya. Arusnya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif ya. Jadi kalau misalkan dikasih arah nih, ini kan paralelnya sudah dijadikan satu ya. Nah, ini positifnya, ini negatifnya. Kalau misalkan arusnya dikasih arah, itu akan ke arah sini. Dari positif ke negatif. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah putar loop. Arah putar loop ini bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kalau misalkan saya ini menggunakan yang searah jarum jam seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan. Bisa juga berlawanan arah jarum jam, nanti nilai yang didapat juga akan sama ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, hukum 2 Kirchhoff ini plus minus sigma E plus minus sigma I dikali R. Sama dengan 0 untuk menentukan arusnya. Nah, di sini plus minus sigma E, plus atau minus, kita lihat di sini. Di sini loop yang saya buat di sini adalah searah jarum jam. Loopnya ini menyentuh atau menabrak yang kutub negatif terlebih dahulu kan. Maka di sini menabrak negatif 12. Jadi ini negatif 12. Kemudian arus yang sudah kita buat ini itu searah dengan loopnya. Maka di sini positif I dikali R. Positif I dikali 4, I dikali 5, dan I dikali 6. Kemudian dijumlah 4 ditambah 5 ditambah 6, 15 I. Negatif 12 pindah ruas menjadi positif 12. I sama dengan 12 per 15, I sama dengan 4 per 5 ampere. 4 per 5 ini, itu arus yang mengalir di mana? Nah, kalau misalkan di rangkaian yang seperti ini, 4 per 5-nya ini arus untuk rangkaian ini, ya, mengalir ke sini. Tapi kalau misalkan kita ke gambar semula, saat paralelnya ini belum disatukan, arusnya ini hanya mengalir dari yang ini. Jadi ini ada 3 kawat ya, berbeda arusnya ya. Di sini ada misalnya ini I1 nih. Yang ini I2 dan yang ini I3. Nah, 4 per 5 yang kita temukan, kalau misalkan paralelnya masih dalam bentuk seperti ini, 4 per 5 ini hanya mengalir dari sini.
Ini I1 ini. Nah, untuk mencari I3, untuk mencari I2, kita memutar loop lagi. Misal mau mencari I3, kita memutar loop lagi, misalkan searah jarum jam. Nah, kemudian kan nanti plus minus sigma E plus minus I dikali R. Misal loopnya gini, mutar seperti ini. Ini kan menyentuh negatif 12, nanti ditulis negatif 12. Kemudian melewati 4 I1, ditambah 10 I3, ditambah 6 I1. Karena I1-nya sudah ditemui, jadi I1-nya bisa langsung dimasukkan. Sehingga nanti ditemu I3-nya berapa. Begitu juga kalau misalkan kita mencari I2, dan jadi nanti akan ditemukan I1, I2, dan I3-nya. Seperti itu. Nah, di sini kan arusnya sudah ketemu nih 4/5. Arus rangkaian ini. Kemudian kita mau menentukan beda potensial titik A ke B. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua jalur nih. Bisa jalur yang kiri, A ke B, atau yang ke bawah, A ke B. Nah, untuk misalkan kita mau pakai jalur kiri, dari A ke B. Ini kan kita di sini jangan melihat loopnya lagi ya. Jadi kita lihat ininya nih, dari A ke B. A ini nabrak ke kutub positif. Positif 12V, jadi ini positif nih. Kemudian ini kan arahnya ke sana, A ke B, sedangkan arusnya ke arah sana. Jadi berlawanan kan, jadi negatif. Kemudian I-nya, I dikali R, I-nya sudah ketemu 4/5. Jadi I 4/5 dikali R-nya 4, kemudian I 4/5 dikali negatif I 4/5 dikali 6. Jadi nanti 12 dikurangi 8 sama dengan ketemu 4 volt. Beda potensial titik A dan titik B-nya. Itu kalau misalkan kita menggunakan jalur kiri. Kalau misalkan jalur ke bawah, nah ini VAB sama dengan ditulis lagi plus minus sigma E plus minus sigma IR. Kalau ke bawah ini kan di sini tidak ada baterainya ya. Kalau yang di sini tadi yang jalur kiri ada baterainya. Nah, kalau yang di sini tidak ada, jadi kita tulis 0. Kemudian plus minus sigma IR. Plus minus ya. Di sini plus atau minus, lihat ini kan ke arah bawah nih. Kemudian arusnya juga ke bawah, jadi searah, jadi plus. I-nya ketemu tadi 4/5, jadi 4/5, hambatan yang dilewati 5. Jadi 4/5 dikali 5 sama dengan 4 volt. Jadi hasilnya sama saja ya, mau menggunakan jalur yang kiri ataupun mau jalur yang ke bawah, hasilnya akan sama saja. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua ya. Kalau dilihat sekilas, soalnya ini terlihat sama, besar hambatannya juga, posisinya juga sama. Tetapi bedanya di sini ada baterai nih di sebelah sini. Kalau tadi kan baterainya hanya 1 ya di soal yang pertama. Kalau di sini baterainya ada 2. Jadi kalau di yang pertama itu paralelnya ini kita bisa jadikan 1. Nah, kalau sementara di sini ada baterai di sini, jadi paralelnya tidak bisa kita gabungkan. Jadi ini dibiarkan seperti ini. Kemudian untuk pengerjaannya, untuk menentukan besar arus dan juga beda potensial antara titik A dan titik B, ini kita bisa menggunakan 3 cara. Nah, cara yang pertama ini sama seperti langkah pengerjaan soal yang pertama, yaitu pertama adalah menentukan arah arus, kemudian menentukan arah putar loop dan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama dulu ya, di sini memberikan arah arus, karena di sini ada 2 baterai ya. Nah, di sebelah sini dan sebelah sini kan arus itu mengalir dari kutub positif ke negatif. Nah, jadi ini positif ya, ingat positif itu di simbol baterai yang panjang, negatif yang pendek. Jadi positif ke negatif. Nah, untuk langkah pengerjaannya ini, untuk cara pertama itu sama dengan langkah pengerjaan untuk soal yang pertama. Jadi yang pertama itu memberikan arah arus, kemudian menentukan arah putar loop, kemudian menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama ya, menentukan arah arus atau memberi arah arus ya. Di sini kan dari kutub positif ke negatif. Dari kutub positif ke negatif. Di sini karena di sini ada 2 baterai ya. Jadi di sini arah arusnya sudah ada. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah putar loop. Di sini arah putar loopnya saya mau searah dengan arah arus. Setelah itu, di sini kita kasih nama ini loop 1 ya. Ini loop 1. Kemudian yang ini loop 2. Kemudian menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ada di sini ya. Ini untuk yang cara 1, plus minus sigma E plus minus sigma I dikali R. Untuk ini negatif 12 karena di sini loopnya kan menabrak ke kutub negatif terlebih dahulu. Jadi negatif 12 ya di sini. Kemudian arah arusnya ini searah dengan arah loop yang 1. Jadi plus I1
dikali 4 plus I3 dikali 10 plus I1 dikali 6. Kemudian sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena untuk menentukan arus ini sama dengan 0. Jadi ini I1-nya dijumlah 4 dan 6 jadi 10 I1 plus 10 I3 negatif 12 pindah ruas menjadi positif 12. Ini jadi persamaan 1. Kemudian kita fokus ke loop yang kedua. Ini loop yang kedua ya. Nah, di sini plus minus sigma E-nya adalah loopnya ini kan menabrak kutub negatif terlebih dahulu ya. Ini ya. Menabrak ke kutub negatif 10. Jadi negatif 10. Kemudian arusnya ini searah juga dengan loop 2. Jadi plus atau positif. Kemudian ini I2 dikali 5, kemudian I2 dikali 3, I2 dikali 2 dan di sini I3 dikali 10 ya. Seperti ini. I3 dikali 10 sama dengan 0. Jadi yang I2 dijumlahkan 5 plus 3 plus 2, 10 I2 plus 10 I3. Negatif 10 pindah ruas menjadi positif 10. Ini untuk persamaan yang kedua. Di sini ada 10 I1, 10 I3, di sini ada 10 I2, 10 I3. Tapi ini masih belum bisa menggunakan eliminasi ataupun substitusi ya, masih belum nyambung. Jadi kita butuh bantuan dari hukum Kirchhoff 1 ya di sini untuk persamaan 3. Nah, hukum Kirchhoff 1 ini kan tadi membahas sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Misalkan di sini kita perhatikan, misal di titik A ya. Ini tadi kita sudah kasih nama, ini arus 1, arus 2, ini arus 3. Di titik A ini arus yang masuk adalah I1 dan I2. Dan arus yang keluar adalah I3. Jadi sigma I1 plus I2 arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sigma I3. Jadi I1 plus I2 sama dengan I3. Itu kalau misalnya kita lihat titik A. Kalau titik B juga bisa. Misal ini yang masuk adalah I3. Yang keluar I1 dan I2. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Sama aja ya. Nah, ini kita ketemu ke persamaan 3-nya. Baru setelah itu kita baru bisa substitusi. Misalkan nih persamaan 3 kita substitusi ke persamaan yang pertama. Nah, jadi kalau misalkan disubstitusi persamaan 3 ini ke persamaan 1, itu kita akan menghasilkan 20 I1 plus 10 I2 sama dengan 12. Kemudian kalau persamaan 3 ini kita substitusi ke persamaan 2, akan menghasilkan 20 I2 plus 10 I1 sama dengan 10. Kemudian ini baru kita bisa eliminasi atau substitusi untuk menentukan I1 dan I2. Kemudian setelah I1 dan I2 ketemu, kita bisa menentukan I3 dengan persamaan yang 3 ini. Itu untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini kita tidak memberikan arus. Jadi kita hanya akan menentukan arah putar loop. Misalkan ini searah jarum jam, kemudian yang ini berlawanan. Nah, jadi kita ini anggap loopnya ini sebagai arah arusnya. Misalnya kita kasih ini I1, ini I2, seperti itu. Nah, kita fokus ke loop kiri terlebih dahulu, loop I1 terlebih dahulu. Jadi plus minus sigma I plus minus sigma IR. Di sini kan menabrak kutub negatif. Kalau misalkan kalian mau berlawanan arah jarum jam yang di sini, maka ini akan menabrak kutub positif terlebih dahulu. Nah, karena ini searah jarum jam jadi menabrak kutub negatif, jadi negatif 12. Kemudian karena arusnya ini, arah arusnya kita anggap arah loopnya, jadi ini positif ya, positif I1 dikali 4, kemudian ini gabungan ya, gabungan dari I1 dan I2, jadi I1 plus I2 dikali 10. Kemudian I1 dikali 6 sama dengan 0. Jadi ini di jumlah yang I1, 4 ditambah 6 ditambah 10 I1, 20 I1 plus 10 I2. Negatif 12 pindah ruas menjadi positif 12. Ini persamaan 1. Sama seperti persamaan yang kita dapat di sini. Ya. Kemudian untuk loop yang kanan, untuk I2 ini kita juga menabrak ke kutub negatifnya. Jadi negatif 10. Arusnya searah dengan loop jadi positif I2 dikali 5, I2 dikali 3, I2 dikali 2, plus
ini gabungan ya, sama seperti tadi, I2 dan I1 ini gabungan. Jadi plus I1, I2 plus I1 dikali 10 sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan jadi 20 I2 plus 10 I1 sama dengan negatif 10 pindah ruas menjadi 10. Ini persamanya sama seperti persamaan yang kita dapat di sebelah sini ya. Nah, itu untuk cara yang kedua. Jadi hanya menggunakan arah putar loop saja, tidak memberikan arah arus. Untuk cara yang ketiga ini, kalau tadi cara pertama dan kedua kita ketemu arusnya dulu ya, baru kita bisa menentukan beda potensial antar dua titik. Nah, kalau cara yang ketiga ini kita bisa menentukan ketemu VAB-nya dulu nih, titik beda potensial antar dua titiknya dulu kita ketemu, baru kita bisa menentukan I1, I2 dan I3. Jadi di sini kita pertama pakai hukum 1 Kirchhoff. Masih ingat ya tadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi I1 plus I2 plus I2 tadi masih ingat ya, I1 plus I2 sama dengan I3. Ini I1, I2 dan I3 ini dijabarkan dari mana? Nah, ini dari sini. Jadi kita pakai hukum 2 Kirchhoff di sini nih. Misal kita menentukan I1 gitu. Jadi kalau kita mau menentukan I1, kita mencari VAB-nya itu dari jalur yang dilalui oleh I1. Nah, di sini ya. Tadi kita di gambar sebelumnya nih, I1-nya di sini. Ini I2. Ini I3. Nah, di gambar sebelumnya ini, I1-nya kan di sini nih, A ke B ya. Untuk mencari I1, A ke B. Ini menabrak ke kutub positif terlebih dahulu. Jadi itu positif 12. Kemudian, ini kan arah arusnya ini kan dari positif ke negatif. Sedangkan ini A ke B jalurnya seperti ini. Jadi berlawanan. Maka di sana negatif. Negatif I1 dikali 4. Negatif I1 dikali 6. Ya. Jadi sudah, hanya ambatan 4 dan 6 ini saja yang dilalui oleh I1. Nah, kemudian I1 sama dengan, ini ketemu 12 dikurangi VAB per 10. Kemudian kalau misalkan kita mencari I3. I3-nya ini di sini. Jadi mencari VAB-nya kita menggunakan jalur yang di sini agar ditemukan I3 sama dengan berapa ya. Jadi VAB-nya di sini, VAB sama dengan plus minus sigma E. Karena di sini tidak ada baterai, di sini kan tadi ada nih 12. Kalau di sini tidak ada maka ditulis 0. Kemudian di sini kan arahnya ke sini, A ke B, dan arusnya juga arahnya dari A ke B. Jadi searah ya. Jadi plus I3 dikali 10 ya. Kemudian ditemukan I3-nya sama dengan VAB per 10. Nah, untuk yang I2, itu I2 kan arusnya ke sini nih, arusnya ini. Nah, jadi kita VAB-nya mencarinya lewat jalur yang sini, A ke B. Ini menabrak ke kutub negatif terlebih dahulu. Jadi ke kutub positif, ke kutub positif terlebih dahulu. Jadi positif 10. Ini positif 10, kemudian ini alurnya A ke B, sedangkan ini dari positif ke negatif ke sini arusnya. Jadi arusnya itu berlawanan. Jadi negatif I2 negatif I2 dikali 2, negatif I2 dikali 3, dan negatif I2 dikali 5. Sehingga ditemukan I2-nya sama dengan 10 min VAB per 10. Nah, ini sudah ketemu I1, I2, I3, dan I2-nya sudah ditemukan ya. Jadi kita langsung taruh di bawahnya ini ya. I1 sama dengan ini, I2 sama dengan ini, dan I3-nya sama dengan ini. Nah, kemudian 10-nya ini bisa sama-sama dicoret. Jadi ditemukan 12 min VAB plus 10 min VAB sama dengan VAB. VAB-nya nanti sama dengan 22 per 3 volt. Nah, sekarang sudah ditemukan nilai VAB-nya ini adalah 22 per 3 volt. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai I1, I2, dan I3 dan I2-nya ya. I1-nya pertamanya 12 min VAB. VAB-nya 22 per 3 per 10. Nanti ini 7 per 15 ampere. Kemudian I2-nya 10 min VAB-nya 22 per 3 per 10. Nanti ini sama dengan 4 per 15 ampere. Kemudian I3-nya VAB per 10. 22 per 3 per 10 sama dengan 11 per 15 ampere. Jadi untuk cara yang ketiga, kita itu menemukan nilai VAB-nya dulu, baru setelah itu kita bisa menentukan I1, I2, dan I3-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.